Baik, salam budaya literasi, salam Books and the City, Indonesia dan Nusantara. Senang sekali sahabat dan saudara Malik dan Mahardika kita bisa jumpa kembali di podcast kali ini, dan podcast ini adalah yang edisi kedua dari Books and the City, Indonesia Perempuan Nusantara. Itu kedua ya? Kedua. Nah, luar biasa. Untuk kedua ini kita akan dihadiri, sudah ada di sini untuk pertemuan di Malang Raya yang kita akan ya infonya ya tentang pribadi mereka, khususnya tentang buku yang menginspirasi mereka, dan inspirasi itu akan kita share. Yang pertama ada beliau Ibu Siska Sayekti. Terima kasih Bu meluangkan waktu. Dari mana? Jauh ya. Terima kasih juga saya diberi kesempatan untuk sini. Ya, kami senang sekali dan ya, tadi masih dingin. Jadi juga. Tadi sketsnya gitu ya. Bu Siska Sayekti dan juga ada nama saya mengenalkan diri sendiri. ya, Tobo namanya Puanjang dan bagus sekali ya. Ada karya kita panggilannya naik kelas 3. naik kelas 3. Ini lagi ujian. Lagi ujian. baru selesai. Betul. Pasti lulus. Amin. Makanya terima kasih juga nih waktunya bisa ada di sini. Jadi langsung ya. Terus Rata ini adalah juara penulisan. Lomba penulisan. Jurinya Salah satu salah satu. ada apa? Saya dengan tiga. Itu bisa diterima lomba penulisan itu. Siapa penerka? Sebenarnya Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip, yaitu lomba untuk pelajar dengan tema ikon branding baru ya, terutama lokal branding. Saya dan tim juri itu terpana. Tulisannya Mbak Rara, ini judulnya waktu itu teman-teman adalah romantisme kenangan arsitektur daerah. Jadi pertimbangan juri pertama tulisannya bagus, yang kedua memang momentum ikon ya, ikon Kota Malang kaitannya. Nah, kami juri itu bisa disebut terpesona Iya. dengan paragraf pertama saja. Gimana itu? Jadi penasaran. Iya. Kedua ambil sih. Kenangan tak ubahnya seperti genangan yang mudah menguap jika tak terus diguyur rindu dan harapan. Kehilangan kenangan akan masa lampau sama seperti kehilangan harapan. Karena kenangan yang indah dapat menghadirkan refleksi yang baik untuk kita. Wow. Kami terpesona. Itu nulis pada saat kelas berapa? Gunawan Muhammad. Ini ya. Catatan di ngerti kumpul. Kalau lihat dia seperti ini, kita rasanya semakin oke. Oh,
terus. Padahal saya seumuran sama kamu. Kami berteman sama mamamu karena sama-sama dari rumah. Iya. Terus It's okay. iya. Jadi berarti gini ya. Kan kita ngobrol sama dulu ya. Kamu jangan dulu dong ya. Ya, nanti terus ngomongnya adalah kearifan-kearifan dari seniornya. Iya. Ya, ini menarik. Ini Bukunya apa? Iya. Bukunya aja berat ya. Ini perkembangan kota dan arsitektur kolonial Belanda di Malang. Setahu saya ini seleranya Pak Budiman Romi dan teman-teman tim ahli cagar budaya. Tapi Rara membaca buku ini sebagai satu buku favorit. Iya. Boleh tahu alasannya? Iya. Karena di buku ini Iya. pastinya itu ada gambarnya. Oh, Jadi saya suka misalnya ada gambar perbandingan kota Malang di zaman Belanda sampai di zaman Jepang sampai kemerdekaan. Jadi kadang kalau di Instagram itu saya foto namanya Malang Berarti. Dia setiap saat itu upload di blognya mereka membandingkan bangunan kaki tangan tahun 1900 berapa terus dibandingkan di tahun sekarang. Ya, jadi itu yang bikin saya takjub ya gimana kok bisa pemerintah bertahap ini bisa membangun kayu tangan yang benar masih kosong kan. Jadi sekarang kami dikunjungi anak muda bahkan sekarang banyak yang kepo sama kampungnya yang saya tulis itu. Jadi orang nggak mikir kayu tangan itu tempat yang ya udah jalanan biasa gitu, karena di sana juga ada kulinernya juga, ada kampung kayu tangannya estetik. mulai baca itu pada saat kelas berapa? Kelas 10 yang mau ikut lomba ini. Oh, jadi itu awalnya dari Iya. kelas 1 SMA itu. Ya, dari satu SMA. Jadi waktu itu dikabarin sama wakil kepala sekolah tentang info lomba ini. Terus saya coba untuk emang pengen ngangkat kayu tangan karena saya suka jalanan, mulai dari jalan jazz, suka sama kayu tangan. Tapi yang sesuai sama topiknya itu kan ya kayu tangan. Tadinya saya minta mami buat beli buku ini, akhirnya dibelikan sama mami. Terus selama tahun ternyata saya kenal sama Bapak Debut. Ya, permisi Bapak Debut. Itu saya bilang kalau saya suka baca buku tentang hal ekonomi. Ternyata di Roger emang ada bukunya yang menulis sendiri dan itu terbatas. Saya dikasih cuma bukunya betul banget. Oh, jadi baca itu karena dalam harga juga mau ada lomba penulisan. Ya, tapi sebelumnya saya sudah suka sama gambar-gambarnya itu. Oh, oke. Jadi kayak cerita kecil-kecil, informasi-informasi. Tapi sebelum saya mulai saya berdalam dari penulisan. Ya, sudah. Ya. Kalau di Kembang ini mungkin baru penulisan ini karena dulu mungkin ada Pak Covid ya, jadi tugas kan lebih banyak di rumah, terus lebih sering main HP, jadi kurang bisa eksplorasi. Terus selesai masa pandemi baru mulai eksplorasi. Jadi apa? Menariknya pertama kali gambar-gambar itu. Gambar di kerja. Terus setelah melihat gambarnya, tertarik melihat cerita-ceritanya. Ada atau apa? Di sini nggak ada, jadi kayak mau menceritakan pembangunan masa Prosesnya. jadi waktu saya menulis buku Stadion Gajayana, saya juga lihat dari sini sama bukunya Pak Diki. Jadi orang ini istimewa, pelajar SMA N10 Kota Malang, tetapi tulisannya ada di dua buku. Spektrum Kota Malang yang pertama, ini yang tadi saya sebutkan judulnya. Ya, Spektrum Kota Malang yang kedua, Sahabat Stadion Gajayana. Rara ini menulis tentang romantisme Bung Tomo ya, romantisme Bung Tomo yang terkait dengan Stadion Gajayana. Tulisannya tetap ya bagus,
rapi, tuntut dengan gaya anak muda. Anak muda itu yang kadang kita tuh belum masuk. Jadi tulisannya Rara tuh fresh ya, fresh. Kita aja nggak kepikiran nulis itu. Tema itu ya. Fokus waktu itu kan rumah Bung Tomo yang di sebelah rumah dinas yang Kangai. Tapi ternyata Rara ini bisa menemukan satu tema yang terselip dan dia menulisnya dengan sangat bagus. Lama-lama saya ini jadi sponsor ya, mengendorse terus. Enggak, guru ada seperti itu. Guru subjektivitas ada, tetapi objektivitas tetap. Tulisannya bagus. Dan memang bahwa ya karena sebagai gurunya harus semakin bersupport para dosen. Ngomong-ngomong, rata teman-teman banyak nggak yang suka menulis kan, atau ada nggak komunitas teman-teman seperti yang juga sering mengobrol tentang penulisan? Kalau untuk komunitasnya sendiri nggak ada, dan bahkan di kalangan Belum ada. ya belum ada. Jarang banget yang suka menulis. Oh gitu. Ya, jadi kalau di kalangan sekarang ini anak-anak emang jarang mau mikir buat menulis. Jadi sekarang ada yang namanya aplikasi ChatGPT. Kalau misal kita disuruh membuat artikel tentang layangan, kita tinggal ketik aja nanti langsung copy paste. Langsung dikumpulkan. Jadi jarang ada anak yang emang tahu ya mengarah menulis gimana. Kenapa? Di lapangan. Kenapa tidak tertarik untuk Karena kalau misalnya ke ikut sama teman-teman, nanti kalau misalnya kita kan bakal hidup besar, terus semakin ya emang teknologi itu kita harus mengikuti, tapi juga kita harus mengikuti yang dengan pikiran. Takutnya nanti kalau misal saya kerja terus terlanjur tergantungan sama ChatGPT, pas dikasih tugas ini saya nggak bisa apa-apa, saya takut itu. Jadi dia berpikir panjang. Iya. Menarik. Saya takut hidup. Kadang teknologi itu kan up and down. Kalau misal teknologi down, saya terlalu bergantung. Jadi saya kaget kelabakan. Itu saya takut. Kalau dari buku itu sendiri, arsitektur itu yang kemudian rasakan mengakselerasi kemampuan untuk menangkap ide-ide baru ataupun juga gairah penulisan. Ada. Kalau dari sini ada. Gimana? Itu dari kayu tangannya sendiri ya. Masih dari Soalnya di sini rata-rata hampir 70%-nya membahas tentang kayu tangan dari 12-1-2-3. Jadi untuk ya menulis dari buku ini itu awalnya saya kulik dulu informasinya. Setelah saya kulik, saya lihat gambar-gambarnya gimana kok bisa gambarnya itu ada sambungannya sama yang paragraf mana, soalnya di sini itu yang bikin kita ini tuh halamannya di sini, gambarnya di sini, pembahasannya itu di belakang gitu, jadi kita harus dikeluarkan. Gedung lama di Kota Malang favoritmu? Gedung lama itu disebutkan ya, lebih tepatnya tempat yang kafe Lafayette gerbang itu. Kafe Lafayette? Ya. Yang Kafe Lafayette hari ini atau yang sebelumnya? Ya, yang sebelumnya. Karena dulu itu kan gerbang masuk ke perumahan. Ya itu di zaman itu pada zamannya. Terus ternyata pada zamannya sekarang dibangun kafe, dan memang ternyata kafenya itu nggak boleh berubah. Komposisi bangunannya biar mempertahankan bangunan itu. jika ada hadiah untukmu satu gedung menjadi milikmu, mana yang kau pilih? Mana? Pak Khaled tadi. Waduh, terima kasih. Kita berterima kasih kepada Dinas Perpustakaan yang sudah memberikan kesempatan kita untuk bekerja sama, dan kita bisa ngulik lagi, menggali lagi bahwa gairah penulisan itu memang harus diperhatikan anak-anak. Jadi kita mau Sering ketemu orang tapi enggak tuh buku favoritnya
Iya. Sampai katanya. Ini kelasnya Pak Saiful Akbar. Menginspirasi seorang Rara untuk kemudian mengambil kebijakan-kebijakan dalam kehidupan dari membaca ini, ya, untuk kemudian menginspirasi harus menjadi pribadi yang seperti apa, sampai ke sana nggak ketika membaca? Iya. Gimana? Ayo lanjut. Saya itu orang yang punya visi. Ya. Ya, keren. Jadi selalu mempertimbangkan segala sesuatu itu ke depannya, bukan dari jarak dekat. Jadi pasti panjang gitu. Makanya ada teman-teman pikir saya itu lama gitu. Karena saya mikirnya jangka panjang. Ya. Ya. Jadi Jauh. saya nggak mau ada resiko-resiko yang menjadi resiko kecil karena kan ngehancurin rencana kita gitu. Ya. Bisa ngehancurin rencana. Terus dari ucap ini bikin saya lebih apa ya, memperhatikan hal-hal detail-detail penulisan itu. Jadi saya nggak bakal salah informasi karena waktu dulu lomba kan di sini saya ditanya-tanya, nah itu saya kan sebenarnya sama Pak Mali. Makanya saya pakai masker karena saya takut. Oh, iya. Kami sudah Miko sama juga. Jadi dulu Terima kasih sudah jujur. Memang Pak Malik itu Tapanya negara, tapi artinya anak-anak kecil itu. waktu sebelum saya halo Nara, salam ya. karena waktu sebelum saya diwawancara itu sudah ada yang nangis di belakang. Karena ditanya-tanya Pak Malik. Iya. Makanya saya langsung waduh. Saya berpikir untuk Jadi menariknya hostnya deh ini. Harusnya kita Malik dan Mardika, kalau belum ada laporan seperti ini, saya belum menerima juga. Waduh, aku nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nah, itu tahun. Oh gitu ya. Iya. Tapi memang seorang jubir. Nah, kami tidur itu juga feeling kok. Dan ini siswa yang punya passion di literasi itu kelihatan. Ya, pertanyaan itu cuma untuk supaya mematangkan aja. Kemarin pesertanya Banyak. Kayaknya tapi kalau diambilnya 15 besar dari wawancara. Iya. 15 besar ya. Karena judul misalnya kan tempat di Kota Malang. Kalau ada tempat misalnya Ngeliuk kabupaten. Jadi judulnya sebenarnya ini di Tumpang Kores. Tempatnya harus di Kota Malang. Cuma waktu itu ada iya SUP. Iya. Tapi ini dia sedang jadi favoritnya. Tapi memang ditulis gitu. Emang cita-citamu jadi penulis atau Ya. apa? Merinding aku. Fakultas apa nih? Fakultas apa nih? Rita Research. Kita juga sebenarnya bisa berawal dari semua fakultas. Asal mereka itu mau berusaha dan berpikir kritis. Itu harus nanti makanya belajar sama buku. Karena saya dengar cita-citanya menjadi sarjana hukum. Oh gitu. Belum pernah tapi untuk sekarang saya sudah Jadi astronom. saya mau masuk BINUS. Oh, jurusan apa nih? Using that communication will make you easy. Yeah. Oh, aku nulis terus. Kayak anak acara deh, waktu. Wow. Apakah menulis membuat teman-teman lelaki pada terus kemudian takut mendekat? Ada perasaan begitu? Ada dong. Jadi Mau ngapelin saya, kirim buku satu kita mau jadi, baru saya mau. kalau dari teman-teman sendiri bilangnya takut dengan saya, padahal saya nggak bakal ngapa-ngapain. Karena Takutnya ya nggak bisa ngimbangin obrolan, padahal ya saya bisa ngobrol sama sepantaran ya topiknya ya yang sepantaran gitu nggak yang saya ngobrol sama Pak Malik saya bawa ke teman-teman juga gitu. tapi boleh pacaran. Boleh, tapi saya nggak punya.
Kemarin punya. Sekarang. Pas kecil ya. Peraturan dari mami nggak boleh. Boleh. Tapi takut cowok-cowok. Ya Allah itu caranya. Ya. Berarti gini. Pantauannya aja di Instagram. Cerdasnya 24 jam. cerdas mau mengambil komunikasi, ya kan? Dia terus kemudian belajar. Mungkin kamu punya pikiran mengambil dari komunikasi karena tahu bahwa tantangan ke depan tuh bagaimana bisa berkomunikasi dengan segala level. Iya. Nah, Jadi biar bisa akhirnya betul. bawa ya lebih bawah bisa yang antara bisa yang lebih bawah bisa. Kalau aku cowok tergantung cowoknya gimana nih. Oh, oke. Bisa Kalau pantangan cowoknya, ke kalau cowoknya cuma bisa nanya makan sudah makan belum lagi ya? wah. Kowe ya. Harusnya ngomongnya gini berarti. Di sana ada kegiatan, kamu pasti belum pernah riset. Wah, gitu ya. Di sana ada kuliner enak, jawaban dulu. Gimana kalau Wah, ini nanti cowok-cowok yang mau pacaran bisa konsultasi ke saya. Iya. Bisa beri storytelling. Gitu. langsung saya kasih nomor IG-nya. Wah. Sebagai yang menyeleksi ya. Pantauannya mami ini di Instagram 24 jam ya. Like itu langsung. Kemudian nanti kalau ada yang, oh saya punya apa namanya, kita makan di sana ada yang bisa yang kamu referensi. Oh ternyata dia tidak. Kalau nanti bilang, oke tapi keren. Sejarah penulis Indonesia enggak selalu sesuai dengan fakultasnya loh. Ya. Taufik Ismail, keren. Nirwan Ahmad suka teknik nuklir, nah harus matong. Mungkin ada perubahan lagi cita-cita. Enggak, kalau mereka komunikasi Sudah mantap, mantap. karena sudah sesuai PNS-nya terus kesibukan di sekolah itu saya jadi Oh, iya. ketua tim marketing communication. Oh, oke. Jadi saya sering menerima tamu dari luar, saya tahu bahkan dari gerak-gerik orang, saya tahu ini tujuannya mau ngapain. Iya, iya. Bahkan Jadi kira-kira mas tahu. Tuh, tahu. Kalau enggak dia nggak berani sih. Oh iya. saya lah. Justru untuk meningkatkan branding. Tamu pertama SMA Iya. Kita merasa sangat dalam arti bersyukur pada seorang yang dalam usia ini bisa menulis ketika inspiratif. Jadi obrolan ini menarik sekali, mudah-mudahan banyak teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi. Nah, ada message apa kamu yang bisa punya Atau terhadap pelestarian gedung tempat-tempat lama di Malang nulis atau apa terserah supaya apa teman-teman milenialmu tergerak untuk membuat kota Malang lebih bagus. apalagi kan di ketua marketing communication Iya. kan. Jadi kan how to sell, gimana membuat ide ya kan kepada teman-teman, kepada mereka kemudian oh iya nih aku juga pengen nulis sekarang atau aku juga pengen nulis, aku bisa nulis lebih bagus mungkin begitu, ada semangat. Sadari terlebih dahulu Pak. Jadi untuk kehidupan ke depan dan kan ke depan banget kuliah nanti kita juga pasti banyak menulis dan kita nggak bakal tergantung sama AI dan GPT. Kita juga pasti harus mengandalkan isi kepala kita juga. Terus untuk yang gedung Iya, kan senang di tempat-tempat gimana? mungkin lebih kalau diubah menjadi modern itu perlu, tapi nggak berubah bentuk asli tradisionalnya. Pasarnya gitu. Nanti boleh ubah ke kontemporer. Iya. Contohnya Makanya suka nonton bisa. Pak Malik, ya fisika ini menarik ya. Dalam teori fisika kuantum itu kan satu orang saja, jiwa satu orang saja, pikiran satu orang saja itu mampu visioner seperti seorang tanah itu akan bisa
berefek energetik kepada yang lain dalam transmisi sunyi. Jadi makanya jangan pernah merasa kecil hati ketika hanya sendiri atau hanya sedikit, ya kan? Pernah punya perasaan itu mas? Yang suka sama dengan Saya sama mami kalau di Kanaka pikiran gini, sendiri nggak apa-apa, yang penting kita punya akal yang lebih daripada harus berteman dengan banyak orang tapi yang kurang. Kayaknya orangnya Clara perlu juga jadi podcast juga. Kok dibalik? kok dibalik Ini kan fokusnya buku apa yang diwawancara. Mungkin suatu hari sosok juga akan bagaimana mendidik Iya. supaya kemudian punya generasi seperti adik-adik ada berapa? Saudara Itu aja. juga suka dulu. Kok satu aja? suka nulis. Kalau adik kurang suka sama yang nulis terus menggambar, dia kurang. Tapi dia lebih suka yang bergerak kayak robotik, otomatis. Karena emang cowok ya. Ya, Jadi lebih ke barang daripada menulis. jadi Pak Malik itu termasuk nggak suka sekarang nulis gitu ya. Hari pertama ini harus saling membuli ya. Nih indahnya kebersamaan. Salah berjiwa. Baik, menarik. Terima kasih. Pak Malik ada yang masih Wah, saya ini open ya jadi ya. Jadi meningkatkan branding ya nanti. agak speechless gitu. Iya, speechless. Jadi kita ya rasanya harus bersyukur karena harusnya semakin banyak mendoakan, semakin banyak prestasi yang diraih dan banyak lagi teman-teman yang Oke, nah tadi menarik sebetulnya dia sudah menjawab pintar sekali, cerdas. Ingin menjadi wanita sukses. Sebagai apapun harus sukses ya. Kalau tidak. Nah, untuk itu kita harus ngobrol sama beliau. Kita semua akan ternyata untuk menjadi seorang wanita sukses harus baca Kominfo. Menarik. Khusiska Maternuan sekarang. Ya, Khusiska ini adalah ketua dari komunitas cinta berkain Indonesia cabang Malaya periode dari 2002 sampai 2023 kita ucapkan selamat di hari cinta berkain salah satu dari yang sudah dihasilkan sekarang ini terkait. Sebelum ngobrol tentang bukunya Pak Malik ya, aktivitas untuk menggerakkan budaya dengan cinta berkain ini apa yang melandasi khususnya? Pertama, terima kasih pagi. Saya sudah berada di sini bertemu dengan Mas Widi, dengan begitu ya, dengan Pak Malik dan generasi muda yang sangat berbakat. Nah, mungkin saya akan cerita sebentar mengenai KCBT untuk komunitas cinta berkain Indonesia. Dan kebetulan saya diberikan amanah untuk menuai untuk cabang Malang. Jadi KCBT ini kami bergerak di bidang budaya untuk bersama-sama mengajak anak Indonesia untuk melestarikan melestarikan budaya bersama. Jadi berkain tersebut bukan cuma batik ya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali tradisional masyarakat hari ini ada macam-macam busana Indonesia. Dan ini yang saya pakai ini dari almarhumah ibunda yang sudah puluhan tahun, jadi kira-kira 70 tahun usianya. Nah, saat ini kan jarang sekali dipakai, digunakan untuk wanita Indonesia. Nah, anak-anak ini mengajak semuanya bisa semakin tertarik untuk melestarikannya. Jadi kita memakainya cuma di bawah saja kalau begitu.
Kenapa begitu? Jadi itu memang masyarakat di dalam kain teman-teman. Tapi selain itu kita juga punya misi ya, jadi kita selain kita melestarikan budaya, jadi kita juga memberdayakan jadi di situ di KCBI itu banyak sekali. Selain kita berkain, kita juga ada bidang sosial, bidang kesenian. Malang Raya ya. Malang Raya. Jadi termasuk tempat. Baik, semoga semakin lestari budaya cinta kain. Ya. Kalau yang banyak, sudah berkain. Nanti saya ajarin Fotonya dari KCBI. iya. Putri Kartini favorit. Oh, gitu ya. Jawa Timur. Kasih pakai Jawa Timur, Bu. Saya lupa. Batu bara. Pakai kain apa? Pakai kain apa? Waktu itu karena emang saya kurang bisa yang jadi makanya yang Yang langsung ya. Untuk saya bukan juga. Besok belajar niru. Kan ada niru segala macam. Niru itu ada filosofinya juga. Orang kalau niru terus kemudian ini ada kesabaran. Nah, kita sekarang berbuku. Memang sekali lagi khususnya di sini Kampung Nusa Perempuan Nusantara 172 ini kita menghadirkan tokoh-tokoh perempuan Malang Raya yang mencintai buku dan buku apa yang menginspirasi kehidupan mereka dan bisa sharing dan menarik ya untuk kata dan kita ini juga cukup surprise seorang milenial suka dengan buku-buku tentang arsitektur kuno ya, kolonial dan untuk masuk ke waktu saya ngobrol sama bisnis kan sebetulnya bukan masalah kisahnya tapi ada di surveinya oh iya Bu, memang kalau bersama Pak Malik nanti pasti akan ngobrolnya tentang nilai. Terima kasih. Ini kopi Bu Pak, kopi Bu ya Bu ya, kopi Bu ya. Ini luar biasa. Jadi kita semakin tahu kira-kira tahun berapa. Tahun berapa ya ini? Jadi kira-kira di sini yang seusia saya pasti banyak yang suka. Ya. Ini jadi saya mulai saya itu waktu itu mulai tahun berapa ya? Jadi waktu saya masih SMP SMA. Jadi kira-kira sebelum tahun berapa saya lulus SMA dan waktu itu memang kita tidak punya TV masih ditakuti, tidak ada hiburan. Jadi hiburan itu adalah novel, Indonesia, bahasa Inggris, kebetulan saya berusaha bahasa Inggris, jadi dulu tempat saya bermain di sana. Oh, reuni ya. Iya, jadi novel-novel gitu ya. Dan mas berusaha bahasa Inggris, jadi kami tugasnya itu membaca novel terus dibikin summary. Memang sangat susah. Nah, tapi meskipun banyak sekali novel buku-buku yang saya baca, yang nyampe sampai hari ini itu adalah kopi. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi sama Mas Widi, ini kan kita silangnya saja, tapi yang mengambil di dalam filsafat hidup Itu berapa jilid sih ya? banyak sekali. Berjilid-jilid. Saya bawa ini adalah buku Siansu, ini salah satu dari judulnya. Untuk buku Siansu ini sendiri Itu nama orang. buku Siansu ini artinya ada yang tahu? Manusia setengah. Nah, jadi novel ini sahabat dengan filosofi. Waktu saya masih sekolah, ini kan kita punya lumayan. Kalau ini sih saya beli waktu itu di waktu ada mampu di mana? Iya, ini kalau dia Borong dong. Nah, beberapa judul yang saya beli. Nah, dulu waktu ada di sini dulu selalu ada filsafatnya.
dulu seringkali saya sobek mahal ya, padahal mewah. Oh, jadi bagian filsafatnya itu teh. Tapi saya sobek, itu saya simpan. Ya, itu yang saya suka. Seperti menemukan apa sih Bu sampai? Jadi ini mengenai hidup, mengenai kehidupan. Ya. Banyak sekali mengenai kecintaan akan negara, mengenai kepahlawanan, mengenai kesadaran, mengenai banyak sekali di sini. Itu kan sepertinya di sini ada ya di Ya. kategori Betul. Yang akan kita bahas ya. yang akan dibahas itu bahwa apa tuh di sini? Kekuatan tersembunyi sifat asa. Itu semua ada di sini. Sifat asa. Bisa sabar, bisa rela, bisa ikhlas. Itu ada di sini. Kalau dalam kisahnya di situ tuh menceritakan soal misalnya contoh pada saat bagaimana Nah, story-nya. kesadaran contohnya saja. Ini tokohnya itu adalah Sintok sinkron itu sebetulnya dia sendiri ilustrasi. Yaitu anak yang lari dari ya, karena kopi gue ini isinya sebetulnya banyaknya adalah kisah sejarah Tiongkok. Tapi sebetulnya juga saya baca lagi, beliau ini kopi gue ini tidak bisa bahasa Mandarin. Jadi yang pengetahuan tentang sejarah itu didapat dari buku-buku bahasa Belanda sama bahasa Inggris. Nah, bisa. dari ini jadi dia itu sekolah sampai usia 14 tahun. Dia bisa menulis dalam satu hari 5 jadi 5 judul dalam waktu yang sama. 5 judul dalam waktu yang sama. Bisa dibayangkan betapa panjangnya sudah sih. Ya. Jadi kembali ya, orang memiliki khayal ya. Jadi khayalnya kritis. Kelompok gitu ya, Pak. Kopi itu kan. Jadi karena kesabaran tadi, jadi dia ketika sudah usia kecil, dia diaktif, dia jadi perebutan karena dia itu anak yang spesialnya dipakai beragam sama tokoh-tokoh yang disilahkan ada yang sesat, ada yang dari beberapa itu. Nah dari situ Mas Wido, jadi di sini banyak sekali ya ini kan ya mengenai orang yang baik, orang yang jelek, yang banyak sekali yang kelihatannya baik, kemudian dari dua yang yang sudah jadi mereka sekali pria setengah dewa, manusia setengah dewa, yang bijaksana, yang sabar. Apa namanya? Ibu tadi cerita soal kalau ada bagian yang menarik tuh. Software atau jadi stabilo. Tapi itu sebagai bukan karena menginginkan nilai-nilai yang ada di situ selalu melekat kan gitu. Betul. Ya kan? Jadi melekat. Karena Oh ya, nantinya berbuat lebih banyak lagi kan untuk masyarakat seperti yang dilakukan sekarang. Nah, selain dicoba barangkali ada yang aman mungkin ditutup gitu. Iya, kayak seperti ini. Iya. Jadi biasanya kalau Oh, ini bisa ditutup. saya Oke. kasih tanda, ya. Jadi seperti itu masuk. Saya buka lagi. karena apa? Sudah milih sendiri dan software ada di Iya. Tapi yang sopeannya mengatakan bahwa ya sebenarnya Wah, itu langsung yang terus dimontor ya, itu ya. Jadi ini berapa halaman? Ya, Gimana Bu? Mungkin bisa dibaca menarik itu ya. Seperti apa yang Ibu salah lihat? satunya ya. Gini. Makin dipenuhi dorongan nafsu, makin hebatlah seperti nyala api.
makin dibiarkan makin membesar dan takkan padam sebelum habis bahan bakarnya. Hanyalah manusia yang selalu sadar akan keadaan dirinya, akan gerak-gerik dirinya, lahir maupun batin, takkan kehilangan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Takkan dapat dicekram oleh nafsu dalam bentuk apapun. Hal ini bukan berarti bahwa manusia bijaksana menolak nikmat hidup yang didatangkan oleh gairah nafsu. Sama sekali tidak. Bahkan hanya manusia sadar-sadar sajalah yang benar-benar akan dapat menikmati hidup. Karena baginya nafsu kesenangan hanyalah pelengkap hidup. Bukan hal yang mudah dan tidak dikejar-kejar. Dialah yang menguasai nafsu, bukan nafsu yang menguasai dia. Menguasai nafsu dengan kewaspadaan dan mengenal akan keadaan diri sendiri seperti apa adanya, lahir maupun batin, bukan menguasai nafsu dengan cara penekanan dan penyiksaan diri. Dengan penekanan seperti api, hanya membara dan tidak tampak untuk suatu waktu bernyala lagi, jadi cuma sebentar saja. Karena yang menekan nafsu adalah nafsu juga. Dan itu apa, pola-pola filsafat hidup itu bertebaran di seluruh buku-buku Kopingho ya. Jadi sebenarnya Kopingho ini menulis apa sedang berkhotbah? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Jadi bukan berkhotbah sebetulnya. Jadi beliau ini memang selain memberikan cerita, dan cara dia menulis ini membuat kita menghayal mengenai pengungkap, mengenai keadaan, bahkan mengenai ilmu silat itu sendiri. Jadi kadang-kadang itu kita bukan orang pesilat ya, tapi dengan membaca itu kita bisa membayangkan bagaimana mereka memakai simpangnya, bintangnya untuk adu dengan cepat. Dari sini juga kita belajar bahwa manusia itu terbatas ya, dalam artian kita selalu harus berangkat karena di atas kita masih selalu ada yang lebih pintar, yang selalu ada lebih baik di sini itu. Jadi seperti tokoh-tokohnya yang merasa bahwa dia sudah sakit, tapi sebenarnya itu sudah dengan sesuatu itu yang biasa. Jadi sudah dalam kehidupan sehari-hari itu selama ini setelah terinspirasi dari itu yang pernah menghadapi yang bisa share kita menghadapi sesuatu dan kemudian mengamalkan falsafah dari Kopingho. Yang sering saya pakai adalah kalau orang Jawa itu kita bilang kemilikan ya. Kemilikan, posesif. Okay. Mengenai sesuatu barang, mengenai bukan barang hidup saja, anak bukan barang mati yang saja, anak bukan hanya materi, anak saudara. Dari situ saya selalu belajar bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada saya itu semuanya adalah kehidupan. Jadi saya belajar meskipun contoh saja anak saya cuma satu ya, tapi dari kecil saya berusaha untuk tidak memandang. Kenapa? Nanti berat bagi saya, berat bagi anak tersebut. Ya, karena nanti kalau sudah terlalu merasa memiliki, bahwa karena ini milik kita, karena dia waktunya menikah akan berat bagi saya. Itu salah satu filosofi yang paling substansi tentang pemekaran dari kata Itu masuk ke Latin itu ya. iya betul. Jadi pas sebetulnya kan kita kemarin bicara definisi perdana bahwa tidak ada yang berbeda sesungguhnya dalam setiap laku, dalam setiap peristiwa tidak ada yang berbeda, pasti memiliki satu makna yang itu terangkai. betul. Dan maka kita juga seperti ini dari menyampaikan filosofi itu ya sangat-sangat terkait dengan itu yang akan kita diskusikan juga. Jadi kita iya betul. Jadi Lepaskan ya. mengikat. Jadi letting go. Buku ini letting go gitu. Diterbitkan oleh Javanica. Namanya Javanica tapi kok ya kan Javanica tapi kok mengangkat tulisan letting go dari
Dr. David Rahman ya. Sir. Orang psikiatris bukan Sir David Raymond Hawkins dengan PhD. Jadi buku ini menyampaikan tentang kekuatan tersembunyi sikap pasrah. Jadi Dr. David Mr. Hawkins ini, dia ini adalah seorang saintis sekaligus mistikus. Jadi sejak umur 3 tahun dia sudah punya pengalaman spiritual yang memang itu tidak diduga-duga. Jadi dia umur 3 tahun, tidak semua anak usia 3 tahun itu mengalami kejadian spiritual yang membuat dia merasakan hubungan yang kuat dengan semesta, seperti dia menyatu dengan semesta. Ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dan sama dengan seorang Rara di usianya atau ini, tapi hanya dia yang tahu. Tapi juga harus dia share. Dia juga share. Dia kemudian setelah mengalami pengalaman spiritual itu, ketertarikannya kepada dunia kejiwaan itu menjadi semakin kuat dan dia mendalami tentang ilmu kejiwaan. Makanya dia seorang psikiater dan sangat terkenal. Beliau adalah seorang guru spiritual, seorang akademisi, dan penulis yang luar biasa, produktif juga di arah. Jadi kalau saya bacakan, Letting Go adalah sebuah buku monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyirnakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan. Setelah didera puluhan penyakit kronis yang tidak tersembuhkan oleh metode medis, Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Medis tidak segalanya. Maka sesuai dengan juga ramalan-ramalan di era sekarang, bahwa antara sains dan spiritual itu makin nyambung. Ditemukan dalam observasi empiris orang-orang ahli fisika dan sebagainya. Ternyata yang spiritual itu nyambung dengan penemuan realitas oleh ilmu-ilmu kekinian. Maka yang jadi dokter tidak usah khawatir. Ada. Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Hampir semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Ketika emosi-emosi itu dilepaskan melalui sikap pasrah, kesembuhan pun terjadi dengan sendirinya. Uniknya, sikap pasrah adalah esensi ajaran semua agama. Jadi kalau misalnya saya Islam, itu kan substansinya adalah keterseraan juga kan. Kalau Islam kan Muslim, itu berarti orang yang terserah. Ya mau Jawa berarti mau Jawa malah orang yang terserah dari ngalami masuknya. Sebelumnya disebutkan juga di sini. Jadi filosofi Jawa tentang Bali mengalami masuk kepada keheningan itu disebutkan di sini. Nah, tetapi banyak yang gagal menjalaninya. Kan itu esensi ajaran semua agama. Tapi banyak yang gagal menjalaninya karena belum memahami mekanismenya. Jadi seringkali kita sudah tahu bahwa di dunia ini banyak orang yang secara ritual begitu luar biasa, tekun ya, ritual. Ada yang mungkin kalau Islam sholat yang luar biasa, yang asal gereja, tapi masih suka stres, masih belum betul-betul surrender, belum betul-betul
berserah dengan benar. Karena cara berserah itu ternyata universal. Gitu. Jadi di sini dijelaskan mekanisme pasrah itu di buku ini secara detail melalui pendekatan psikoanalisis untuk menyempurnakan blok-blok batin yang menghalangi diri kita dari cinta dan kebahagiaan. Metode ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan efeknya langsung terasa. Jadi kayaknya di zaman sekarang itu kita semakin membutuhkan bacaan-bacaan mas. Dijelaskan Dijelaskan sekali. Betul. Saya ingin sehat selama 20 tahun. Ya, ini aja saya. Jadi saya berusaha untuk sabar saya pasrahkan deh. Kalau memang, jadi saya sudah merasa bahwa waktu saya sudah di atas. Dan apa yang saya lakukan, saya berusaha untuk kegiatan sosial saya lakukan. Saya pun dalam bahasa kegiatan sosial. Dalam itu yang saya waktu operasi mata saya itu saya berdiri dari hidup operasi itu sudah susah. Sampai saya nyampe di rumah, besoknya saya merasa saya enteng. 2 hari sampai saya berkira saya pulang saya dikasih obat apa sakit saya membaik dalam 3 hari sudah. Alhamdulillah saya sehat. Jadi jantung saya kemudian saya dan saya gini nggak tahu itu dari pasar. Betul, pasar. Dari pasar. Dan ibu sudah menjalani mengaplikasikan. Iya. Di buku ini dijelaskan membaca buku ini adalah untuk memperkaya bahwa apa yang kita alami. Ini kalau Rara, kalau yang dialami kita ini semacam itu tadi adalah dark night of the soul kalau bahasa dark night. Aku yakin Rara ya dari pengalaman pasrah. Ayo, baru harus tak juara siji terus sumpah tak tahu apa. Kamu masih tahu mengalami pasrah, ayo lah. Kepasrahan di usia-usia milenial memang berbeda. Tapi itu akan dia dengan pemikiran yang visioner itu pasti juga punya pengalaman khusus tentang kepasrahan. Itu pasrah atau justru semua jadi Pasrah kurang dari juara penulis juara pokok. Mana tuh? Kalau pasrah yang benar-benar level yang jalan itu seperti kembali dan musik aja saya belum mengalami. Kalau untuk pasrah sendiri masih belum pernah ada di titik pasrah karena saya masih punya kedua orang tua yang nggak. Mungkin kalau saya sudah terjun hidup sendiri, mungkin saya baru bisa memahami arti pasrah gimana. Jadi kalau untuk pasrah sepasrah belum pernah. Makanya sebelum mengalami itu, perlu baca buku ini sebagai peta. Kan gitu. Dan nanti narasumber, terima kasih kepada siapa juga. Narasumber ini nanti akan mendapatkan satu ya banyak landing masing-masing sebagai sebuah Matur suwun Mas Salahuddin. sebenarnya dia Ibu Siska lama itu juga setiap orang kalau menyadari pernah salah saya juga sama pernah jadi sudah intinya sudah mau mati sakit. Kita juga kasih kesempatan deh sebelum masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih untuk yang hadir di sini dari teman-teman Siska dari komunitas Cinta BKN, matur nuwun sekali, dan juga kepada yang lain matur nuwun. Nah,
Di sini sudah ada juga Pak Beni nanti yang akan. Barangkali ada yang mau di-share satu pertanyaan atau apa barangkali tentang buku ini ataupun dari silakan, boleh. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Wibi. Menarik sekali. Letting go itu adalah satu cara yang tidak saja benar untuk sebuah pelayanan terbaik untuk semua orang, tetapi pada diri kita. Nah, sekarang ini di era milenial kita tahu banyak sekali cara bagi kaum muda itu bagaimana merefresh dirinya. Tapi sayangnya lebih banyak berhubungan dengan dirinya sendiri. Bagaimana sebenarnya ini kita konverskan dengan kondisi yang terkini. Bagaimana seorang semuda apapun dia sudah bisa merasakan tanpa dia harus sakit dulu, tanpa dia harus tua dulu, tapi dia sudah terbiasa dengan letting go dan bagaimana mendamaikan diri sendiri sampai kemelekatannya juga hampir tiada. Itu aja Pak, karena dengan kekinian kita sekarang ini kan personal anak-anak ini kan jarang untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka lebih asik dengan dirinya sendiri. Terima kasih. Di buku ini menariknya juga disebutkan bahwa kita semua itu terhubung secara energi. Jadi keterhubungan energetik. Apa yang dilakukan oleh seseorang dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan, walaupun hanya satu orang, tapi itu akan mempengaruhi lingkungan. Disebutkan di sini juga contoh-contoh yang ada di dalam para santo, para wali, orang-orang suci. Mereka melakukan transmisi sunyi, istilahnya. Transmisi sunyi. Jadi bahwa walaupun mereka diam, tapi karena level kesadaran mereka, dia secara diri sendiri sudah melakukan pelepasan tadi, itu akan mampu membantu orang lain walaupun dia diam. Jadi nggak heran kalau kita ketemu para pemuka agama, misalnya para kiai yang sungguh-sungguh betul-betul pasrah tadi, atau siapapun, bahkan orang biasa yang dia itu memang sangat pasrah betul, kita ketemu saja sudah merasa terobat, ketenangannya itu ada, ya, nyambung secara energi. Makanya Malang itu luar biasanya. Malang adalah rahasia besar dunia karena dia punya salam yang luar biasa, salam satu jiwa. Itu hendak mengingatkan bahwa sesungguhnya kita dari keterhubungan satu jiwa, yang dimana satu orang saja dia itu mampu menaikkan level kesadaran, mampu berserah betul dengan ini akan mampu mempengaruhi yang lain dengan transmisi sunyi. Ini disebutkan juga. Menarik. Nah, makanya recommended untuk. Dan tadi juga kita ngobrol, bagus kalau nanti ke depan sebetulnya kita perlu ada rutin diskusi tentang buku-buku semacam ini. Ya, setuju ya nanti kalau anukan kita kumpul. Karena apa tuh? Kita kumpul begini. Yang terpengaruh itu seluruh jagat menurut buku ini. Seluruh jagat. Jadi nggak usah merasa sendiri lah, ya. Berambisi menjadi wanita sukses. Cuma ambisi yang bagaimana supaya kita dalam kondisi yang stabil dalam perdamaian kacau. Ya, ya supaya gitu Ibu. Terima kasih. Baik, oke. Apa mungkin ada yang sudah? Saya tuh pasrah pada saya. Nah, kalau orang melihat sebetulnya saya mirip Pak Wali. Wah, dari sini ada anak kecil itu manggil dia kakek, kalau saya om. Iya. Senioritas host adalah yang berkopi. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk Siska kehadiran dan ini ada apa namanya mau Pak Malik. Oh iya betul. Kami harapkan kepada
Oke. Kita proses. Oke, Bapak langsung aja kepada kami mohon kepada Bu Nova untuk bisa menyerahkan buku Letting Go ini dari perempuan pecinta seni budaya dan literasi. Monggo Bu Nova untuk bisa memberikan kepada narasumber. Monggo silakan. Foto dulu. Kita foto dulu, monggo. Membawa bukunya. Oh, Oke, permisi lihat kamera satu dino. Bisa di. bentar, Mas. Bentar. Selamat datang Kementerian Apsa. Permisi lihat kamera satu. Oke, lihat kamera satu dua lagi satu dua. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Oh, untuk narasumber. Sudah. Ada Indra mana lagi? Oh baik. Silakan Bu Nuril bisa menyampaikan. Iya. Terima kasih. Karya dari Ibu Ratna Indrasari Ibrahim, sastrawan masyhur Indonesia, bis Malang.